Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman GERD Anxiety dimanapun kalian berada. Ya, perkenalkan nama saya Ma'ruf. Kali ini saya akan sharing mengenai beberapa perlengkapan yang harus kita bawa ketika kita jauh dari rumah. Ya, nah salah satu ini yang nanti saya sampaikan adalah terapi yang harus kita lakukan ya, karena jangan sampai kita di rumah terus, jangan sampai kita berbaring terus, nanti teman-teman akan susah keluar dari anxiety ya, karena anxiety ini harus kita lawan, anxiety ini harus kita coba terus, rasa takut ini harus kita coba ya, agar kita tahu kita punya tolak ukur bahwa kalau sensasi seperti ini tuh kita nggak terjadi apa-apa gitu ya, sehingga kalau nanti muncul sensasi lagi ya kita bisa lebih tenang atau bisa lebih cepat mengatasinya. Saya sekitar 2 bulan ya teman-teman, jadi 2 bulan saya terapi memberanikan diri untuk keluar rumah ya. Yang pertama emang di sekitaran rumah aja ya, bersosialisasi dengan tetangga. Nah, yang akhirnya saya nekat ya memberanikan diri, bawa motor jauh, jalan kaki jauh, bawa mobil jauh gitu ya, sampai saya bisa keluar dari anxiety ini. Jadi ada beberapa yang harus teman-teman bawa agar teman-teman punya rasa nyaman ya, istilahnya buat pertolongan pertama lah itu ya. Mungkin langsung saja teman-teman, yang pertama adalah teman-teman harus punya termos kecil seperti ini ya. Termos kecil yang seperti ini nanti diisi air hangat, fungsinya agar ketika teman-teman terjadi kontraksi, teman-teman bisa langsung minum ya, dikit-dikit. Nah, untuk yang dicatat ya teman-teman, dicatat ya. Mohon maaf nih, saya agak lemes ya, baru pulang kerja. Aduh. Yang kedua adalah ini ya, alhamdulillah tadi saya cari-cari, bahan-bahannya masih ada, jadi ya mumpung belum hilang ya, saya sampaikan ke teman-teman ya. Untuk yang kedua adalah makanan ya. Ini bisa diisi nasi sama telur rebus biasanya saya. Karena kenapa telur rebus? Karena telur rebus itu awet teman-teman ya. Walaupun ditutup juga mau dimakan kapan aja bisa gitu ya. Nasi sama telur rebus biasanya saya. Telur rebusnya nggak dikupas ya. Jadi nasinya setengah, telur rebusnya ya di sini ya. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga adalah ini madu ya teman-teman. Ini madu nih, ini madu asli. Bungkusnya aja madu rasa, tapi ini madu asli, madu hutan ya teman-teman ya. Karena masa pandemi ya, saya selalu sedia ini. Teman-teman nanti bisa bawa ya madu. Fungsinya sama, ketika kita merasa panas terus seperti naik, bisa pakai ini. Kadang juga ada yang nggak cocok pakai madu ya. Kalau nggak cocok pakai madu, teman-teman bisa pakai ini tuh dalemannya gula aren ya. Biasanya saya dikasih gula aren. Kalau ditaruh di plastik, kalau kena panas meleleh, jadi pakainya ini ya, diisi gula aren. Gula aren ini ketika kita merasa lemas ya, karena rasa lemas juga bisa diakibatkan karena kurang gula ya. Makanya teman-teman konsumsi gula aren. Ini bagus, gula aren itu buat pencernaan bagus. Silakan searching manfaat gula aren, nanti ketemu di situ ya, banyak banget manfaatnya gula aren ya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah ini apa nih? Ini udah kucel banget nih. Ini dalamnya adalah garam Himalaya ya. Ini bisa dihisap-hisap setiap kali kita merasa cemas, hisap aja ya. Ini bagus buat menetralkan enzim ya. Kalau menurut Ustadz Zaidul Akbar ini bagus, karena ibu saya yang nyuruh juga jangan sampai kurang garam ya. Jadi ini garam juga harus dibawa ya teman-teman ya. Itu untuk yang kelima. Untuk yang keenam adalah fresh care ya. Kalau fresh care ini fungsinya bagus banget ya, buat mengalihkan pikiran kita yang selalu berfokus pada sensasi di perut. Tapi naruhnya jangan di perut fresh care-nya ya. Kalau naruhnya di perut, nanti pikiran kita ke perut terus. Naruhnya di pinggang kanan kiri ya, diolesin 1, 2 ya, kanan kiri. Ini bagus ketika kita cemas memikirkan sensasi yang ada di perut. Nah, ketika ini diolesin ke bagian belakang, nanti teman-teman merasa
fokusnya itu ke belakang, nggak ke depan, nggak ke area perut. Ini bagus buat ngalihin apa, ngalihin pikiran kita yang sedang tiba-tiba cemas gitu ya. Untuk yang ketujuh adalah minyak kayu putih ya. Jadi ini fungsinya beda sama fresh care. Kalau fresh care itu dia panas, hangat, tapi lama-lama dingin ya kalau fresh care. Makanya naruhnya di belakang. Kalau ini minyak kayu putih ini di bagian dada. Kalau teman-teman merasa agak sesak, balurin aja. Balurin di dada ya. Segini. Ya, sama di perut nggak apa-apa. Pakainya ini hangat ya. Buat teman-teman yang suka kembung juga malam-malam pengen berpergian, bawa aja ya. Insya Allah teman-teman akan merasa aman. Dan 1-7 hari teman-teman udah berani melakukan itu, di hari ke-8 sampai seterusnya, nanti terbiasa. Nanti lama-lama ini gak usah dibawa ya. Nah, ketika teman-teman terjadi kontraksi, jangan langsung buru-buru makan. Terapinya seperti itu, dilatih. Ya nggak apa-apa lah pas awal kita makan, tapi nanti dilatih. Coba teman-teman jangan langsung makan ya. Jangan langsung dimakan. Ibaratnya ya buat ini aja, buat rasa nyaman gitu ya. Ini wajib teman-teman dibawa. Untuk yang keberapa nih? Untuk yang ke-8 adalah kalau masih ada di rumah stok omeprazol atau lansoprazol ya. Ini lansoprazol. Bisa dibawa ini. Kalau enggak teman-teman bawa ini obat kayak obat Proma, Polisilen gitu yang tablet ya, yang kunyah itu. Kalau teman-teman cemas banget, merasa asam lambung naik banget, bisa dikonsumsi itu ya. Kenapa teman-teman harus keluar dari belenggu anxiety? Karena itulah biang keroknya teman-teman, pikiran itulah ya. Jadi teman-teman harus nyoba terus teman-teman. Jangan sampai hari ini nyoba terus ada sensasi kita takut lagi gitu, nggak boleh. Harus sering. Bisa 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan dan seterusnya ya. Tergantung fisik teman-teman, tergantung pemikiran teman-teman nantinya ya. Jadi kalau anxiety ini nanti kembali lagi ke teman-teman ya. Misalkan teman-teman ke psikiater ya, kembali lagi ke teman-teman kan. Gimana caranya teman-teman bisa merubah pola pikir teman-teman yang selalu berpikir positif ya. Dengan adanya perbekalan ini yang teman-teman harus bawa, nanti teman-teman akan merasa nyaman, merasa tenang, santai gitu ya. Karena tempat pertolongan pertama itu nggak ada lagi, hanya ini ya, pertolongan pertama ya. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena pada saat di rumah sakit kan saya pernah terjadi kontraksi. Itu udah dikasih obat, udah diinfus, tapi bisa terjadi kontraksi karena saya cemas ya. Saya memikirkan hal yang buruk lah. Jadi saya terjadi kontraksi di rumah sakit dan suster nggak bisa nolongin ya. Yang bisa mengontrol diri kita ya. Yang bisa mengontrol kita, yang bisa menolongin kita adalah diri kita ya. Minta pertolongan sama Allah, berdoa ya, jangan lupa. Dan ini perbekalannya selalu dibawa, jangan sampai enggak ya. Insya Allah kalau teman-teman bisa melawan anxiety ini, nanti penyembuhan GERD juga akan lebih gampang. Jangan karena kita burem, matanya kita sedikit burem ya, terus kita jadi nggak berani, terus kita akhirnya di rumah terus. Itu jangan sampai, nanti teman-teman akan lama sembuhnya. Kenapa? Karena pada saat mata buram itu saya pernah ya ngetes dengan orang yang matanya minus ya. Saya lagi buram, saya nanya, kamu lihat tulisan itu enggak, tapi saya bisa lihat, padahal saya merasakan buram gitu ya. Karena itu di kepala teman-teman, bukan di mata ya. Rasa buram itu, kita melihat kayak buram itu di kepala ya, karena kepala kita lagi error ya, otak kita lagi error itu. Nah, rasa sempoyongan ini juga teman-teman bisa nyoba berdiri dengan satu kaki ya. Kalau pas lagi sempoyongan, coba berdiri dengan satu kaki ini. Sempoyongan enggak? Biasanya enggak gitu ya. Sama itu juga letaknya di kepala teman-teman. Rasa sempoyongan itu letaknya di kepala semuanya ya. Karena kita yang terlalu berlebihan, terlalu cemas, jadi sempoyongan itu masih ada, mata buramnya masih ada, dan sensasi itu paling lama. Makanya teman-teman harus belajar terapi pakai ini ya, pakai yang saya sampaikan. Insyaallah teman-teman dalam 1 bulan
kalau sering aktivitas di luar, memberanikan diri ya, dengan membawa perbekalan yang tadi saya sampaikan, insya Allah teman-teman bisa cepat keluar dari anxiety ya, saya doakan. Mungkin itu saja video singkat ini saya bikin ya, karena besok saya masuk shift malam, jadi sekarang ya tidurnya agak bisa lebih malam lah, bisa bikin video, bisa menyapa teman-teman, karena nggak tahu kenapa saya menikmati ini ya, saya menikmati bikin video seperti ini dan bisa membantu teman-teman. Saya menikmatinya gitu ya. Semoga sih apa yang saya sampaikan bisa ditiru, apa yang saya sampaikan bisa diaplikasikan sama teman-teman dan bisa menjadikan salah satu jalan proses penyembuhan ya. Kalau yang menyembuhkan kan Allah, yang berusaha kan teman-teman ya. Mungkin cara saya bisa dipakai, barangkali cocok di teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing untuk kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.